Tadi sampai di sini. Ya, kita sampai di sini. Jadi, kita sampai di dokumen pendukung bahan yang lain selain sertifikat halal. Tadi ya, jika ada bahan yang memang kategorinya bukan positif list, tidak ada di KMA 1360, namun juga bahannya itu bukan masuk di KMA 748 dan KMA 944, bukan merupakan bahan yang wajib bersertifikat halal, maka boleh menggunakan dokumen pendukung lain. Apa jenis dokumen pendukung bahan lain yang bisa digunakan? Ini ada beberapa ya, contoh Certificate of Analysis atau COA. COA ini merupakan dokumen tentang kandungan fisika, kandungan kimia, dan mikrobial, dan ini dikeluarkan oleh pihak ketiga atau laboratorium. Namun syaratnya adalah laboratoriumnya sudah terakreditasi dalam melakukan analisa produk. Itu ya. Jadi sudah terakreditasi SNI 17025. Jadi SCOA yang dikeluarkan sudah valid. Kemudian ada namanya Material Safety Data Sheet atau kita kenal dengan MSDS. Ini biasanya untuk bahan-bahan kimia. Ini merupakan lembar petunjuk yang isinya adalah informasi tentang komposisi dan raw mat dari bahan kimia, dan ini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh produsen. Kemudian ada namanya spesifikasi, spek. Spek bahan ini merupakan informasi produk yang menyatakan deskripsi produknya, prosesnya, komposisi dan kandungan atau sumber suatu bahan, dan ini juga harus dikeluarkan oleh produsen, bukan oleh distributor atau supplier. Setelah itu ada namanya diagram alur proses produksi atau flowchart. Flowchart ini merupakan dokumen yang isinya adalah tahapan proses produksi yang menyebutkan bukan hanya tahapannya saja, tapi juga mencantumkan bahan yang digunakan. Baik itu berupa bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong. Jadi tidak hanya berupa alur proses produksi flowchart panah-panah saja, misalnya pemasakan, penggunaan pemanasan, pengeringan, dan seterusnya, tapi juga ditambahkan dalam flowchart ini bahan apa yang digunakan atau yang dimasukkan pada saat proses produksi berjalan. Gitu ya, karena kita akan bisa menelusuri kehalalan dari bahan tersebut. Kemudian ada POCFI Facility Statement, yaitu merupakan surat pernyataan fasilitas bebas kandungan babi. Nah, ini penting untuk produk-produk yang impor karena kita harus punya jaminan bahwa yang di eh, yang digunakan untuk memproduksi produk ini itu sudah halal dedicated. Dan itu surat pernyataannya itu harus dikeluarkan juga oleh produsen langsung, bukan oleh distributor atau suppliernya. Dia ada yang tanya itu, Bu, saya punya, Bu, surat pernyataan bebas kandungan, fasilitas bebas kandungan babi, tapi dari suppliernya. Ya tidak bisa, nggak valid. Yang tahu produsennya kok yang membuat suppliernya, kan gitu ya. Kemudian ada kuesioner. Kuesioner ini diisi oleh produsen juga. Isinya adalah bahan-bahan yang digunakan dalam memproduksi atau menghasilkan produk. Ini juga dikeluarkan oleh produsen. Nah, untuk syarat dokumen pendukung, ya, kalau sertifikat halal itu harus valid, artinya harus dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, yaitu BPJPH. Gitu ya, harus dikeluarkan oleh BPJPH. Kemudian, kalau berupa dokumen COA, Certificate of Analysis, harus dipastikan bahwa lembaga yang mengeluarkan COA itu adalah lembaga yang sudah terakreditasi, mempunyai kompetensi dalam melakukan analisa produk. Kemudian kalau misalnya ada surat pernyataan fasilitas bebas kandungan babi juga harus dikeluarkan valid oleh produsen. Ada validasinya gitu ya. Ada tanda tangan, ada asli dari produsennya, bukan dari distributor atau supplier. Kemudian kalau flowchart ya harus memuat sumber semua bahan yang digunakan ya, sehingga kita bisa menelusuri status kehalalannya. Bisa ditentukan status kehalalan dari bahan atau produk yang kita gunakan sebagai bahan tersebut. Nah, tadi saya sampaikan bahwa perusahaan harus mempunyai
harus mengetahui validitas dari dokumen pendukung bahan yang digunakan. Gitu ya. Jadi cara memverifikasi validasi dokumen pendukung bahan, nomor registrasinya ini sudah benar ataukah tidak, apakah ada perubahan ataukah tidak, kita bisa cek melalui websitenya BPJPH. Kita ketik bpjph.halal.go.id. Nanti keluar ini fitur-fitur ini. Nah, kita manfaatkan untuk memverval dari dokumen bahan. Coba kita praktek perlihatkan sebentar ya. Saya perlihatkan sebentar. Saya yakin teman-teman pasti mudah ini memanfaatkan ini. Kita ketik bpjph.halal.go.id itu ya. Nah, ini akan muncul ini. Beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan di sini adalah misalnya di sini ya, ada data LPH. Data LPH ini itu bisa kita manfaatkan sebagai referensi untuk memilih LPH mana yang akan kita pakai gitu ya, untuk mengaudit. Kemudian ada data LHLN. Nah, kalau ini tadi ya, kalau misalnya menggunakan bahan dari impor, harus dipastikan lembaga halal luar negerinya itu sudah MRA dengan BPJPH. Artinya sudah ada apa namanya mutual recognition agreement ya. Jadi sudah ada keberterimaan antar negara gitu. Jadi kita klik aja di sini. Nah, ini sudah ada keluar data LHLN. Nah, kalau sudah ada di sini itu berarti sudah sudah MRA dengan BPJPH. Sudah ada Majelis Ugama Islam Singapura, MUIS gitu ya, dan seterusnya. Dan di sini semuanya. Kita bisa cek dulu di sini. Kemudian ada di sini cek bahan. Nah, Bapak Ibu, kan saya tadi di awal sampaikan ada banyak regulasi ya yang kita harus tahu. Untuk Bapak Ibu setelah teman-teman lulus dari pelatihan ini, itu saya sarankan untuk terus update regulasi. Caranya gimana Bu update regulasi? Bisa mengunjungi website ini, kemudian klik di sini ada regulasi, pilih regulasi yang dipilih. Misalnya keputusan Kepala BPJPH. Nah, di sini ada semua ya tentang Stef Declare itu di Kepkaban 22 seperti itu dan seterusnya gitu ada di sini. Kemudian, nah tadi ya untuk ngecek verval eh, dokumen sertifikat halal dari bahan. Bisa ketik di sini misalnya pakai kecap sedap. Klik cari, agak muter ini ya. Nah, keluar ya. Nah, di sini sudah jelas terlihat kecap sedap nikmat. Misalnya ini yang saya pakai ya. Kecap sedap nikmat dari Multipangan Indonesia. Nomor sertifikatnya sekian, tanggal terbitnya sekian. Jika nomor sertifikat itu diawali huruf ID di depan nomor, itu bisa kita pastikan bahwa sertifikat hal tersebut sudah dikeluarkan oleh BPJPH. Nih, ada ID di depan nomor sertifikat. Itu bisa kita pastikan bahwa sertifikat halalnya sudah dikeluarkan oleh BPJPH dan sudah diakui selamanya sehingga kita bisa abaikan untuk tanggal kadaluarsa jika ada. Kita hanya lihat tanggal terbit dari sertifikat halal. Ya, oke. Kita tutup dulu. Seperti itu, kita lanjut dulu sampai bahan selesai. Nah, ya, oke, bahan sudah selesai. Kita lanjut ke sebelum ke PPH. Monggo saya berikan kesempatan tiga penanya dulu ya. Pak Bambang yang kelihatan dari sini, Pak Bambang Al-Halimi, silahkan Bapak. Mohon mohon izin Bu, tidak Oke. bertanya saya Bu. Oh, tidak bertanya. Ya, Oke, kan ada tadi Bu, tadi. Oh, sudah. Oke, Ya, silahkan tadi Pak Bu. bawahnya Pak Bambang, Pak Muhammad Heru. Bertanya kah, Pak? Oh, ya, Ibu. Oke, silahkan. Terima kasih kesempatannya. Agak feedback ke awal tadi, Bu.
terkait dengan tupoksi penyelia halal. Tadi ada ABC Kodam ya. Hmm. Nah, nanti ketika teknis di lapangan, bisa ya Bu kita dibantu dengan tim halal. Ya, Semisal kami yang di yayasan itu mengelola dapur MBG, kayaknya sama juga dengan pertanyaan peserta yang sebelumnya tadi itu. Eh, di SPPG itu kan ada kepala SPPG, kemudian ahli gizi, kemudian ada gudang dan yang lain. Itu apakah nanti bisa serta-merta kita jadikan tim halal itu Bu, untuk membantu kita? Gitu Bu mungkin. baik. Ini kalau terkait SPPG MBG itu ini yayasan ya Pak? Yayasan. Iya Bu. Kemudian mempunyai banyak unit SPPG begitu ya. Ya Nah, seperti itu. Walaupun mungkin sementara kita masih ada 3 dapur. baik. Yang saya tanya ini Pak, untuk setiap SPPG ini apakah manajemennya berbeda atau satu yayasan itu manajemennya? Jadi yayasan itu boleh dipakai untuk pendirian izin SPPG. Jadi Hmm. sebenarnya yayasan tidak bisa secara aktif ikut dalam menentukan teknis karena semuanya penuh tanggung jawab oleh SPPG dan timnya itu. Oke, oke. Ini di luar konteks sertifikasi halalnya harus per SPPG atau yayasan saja ya, Pak. Nah, tugas penyelia halal ya, karena batu penyelia halal bisa menjadi lebih dari, mendampingi lebih dari satu pelaku usaha, gitu ya. Nah, kalau Ya, demikian, misalnya Bapak jadi penyelia halal, tapi di beberapa SPPG, gitu ya. Kan masih bisa, ya, karena belum ada ketentuan untuk batasan menjadi penyelia halal di beberapa pelaku usaha. Gitu. Masih diperbolehkan karena percepatan sertifikasi halal ini, sehingga SDM penyelia halal ini tidak sebanding dengan pelaku usahanya. Jika demikian, Pak, jadi ini kan kalau tugas penyelia halal, idealnya kan Bapak harus berada di lokasi, kan gitu ya. Harus berada ya. di lokasi karena mengingat tanggung jawab dari pelaku dari penyelia halal itu adalah bertanggung jawab pada proses produksi di perusahaan atau di dapur tadi ya. Maka harus dipantau secara terus-menerus kan, secara langsung. Idealnya kan begitu. Namun misalnya Hmm. jika penyelia halal ini tidak selalu ada di perusahaan, gitu ya, maka seyogianya saya sarankan harus ada orang yang dipercaya untuk memantau konsistensi proses produk halal yang kemudian akan disampaikan kepada penyelia halal yang utama untuk kemudian segera direview gitu Pak. Misalnya ketika ada pengawasan, personel yang dipercaya ini melaporkan seperti ini A, B, C, D. Nah, Bapak itu akan menentukan, oh ini ada ketidaksesuaian sehingga harus ditentukan tindakan perbaikan. Sehingga harus komunikasi terus Pak, koordinasi terus. Supaya nanti tidak terjadi gagal halal ketika proses produksi itu sudah berlangsung sehingga bisa dihindari untuk dihasilkan produk yang gagal halal. Itu Pak. Artinya satu penyelia hanya cukup untuk satu dapur ya Bu. Ya? Boleh, masih diperbolehkan, Boleh. Pak. Heeh. Belum ada ketentuan, jadi belum diatur Kalau gitu. info dari Pak Mahdisin kemarin, yang kepala SPPG juga nanti menjadi penyelia itu, nanti gimana Bu kelanjutannya? Wah, itu saya kurang paham ya. Gulasi yang kemarin saya nggak ngikuti sesi Oh, medicine ya. Iya, oke. Nanti ya, mungkin, terima kasih Bu. ya, sama-sama, Bapak. Jadi itu ya, Pak, tunjuk personil yang bisa dipercaya, Pak, untuk kemudian menjadi personil yang bisa membantu tugas penyelia halal. Latih mereka sehingga mempunyai kemampuan yang sama dengan Bapak. Sehingga bisa melakukan pengawasan di saat proses. Baik, untuk selanjutnya Pak Asep Rojikin silahkan. Ya, terima kasih Bu. Izin bertanya,
terkait produksi kerupuk kulit, Bu. Iya, Dari hulunya itu kan kemungkinan kulitnya itu didapat dari RPH bukan dari satu saja tempat pemotongan hewan. Selanjutnya itu ada proses pembuatan atau pembersihan kulit terlebih dahulu. Dan selanjutnya nyampe kepada pengrajin kerupuk kulit. Di situ pengrajin kerupuk kulit tidak hanya yang berskala besar, tetapi ada yang berskala mikro atau kecil, yang kapasitasnya hanya beberapa kilo saja per hari. Nah, di sini ada kewajiban untuk mempunyai sertifikat halal dengan kategori yang self-declare itu sudah bisa masuk, tetapi dari bahan yang digunakan tidak bisa menggunakan bahan dengan kategori yang self-declare. Cara menyikapi hal tersebut harus seperti apa, Bu? Terkait bahan yang digunakan tidak bisa digunakan untuk self-declare, tetapi pengrajin kerupuk kulit tersebut masih berskala kecil. Untuk membiayai pembuatan sertifikat halal secara reguler tentunya merasa berat karena usahanya juga mikro kecil. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. baik. Terima kasih Pak Asep. Jadi untuk ini kemarin belum sempat disampaikan ke Pak Mahdisin ya Pak terkait pembiayaan. Belum. Ya, ya. Jadi sebenarnya yang mungkin yang berwenang terkait bagaimana jika apakah ada apa namanya kebijakan atau tidak ini mungkin BPJPH ya yang berwenang untuk menjawab terkait pembiayaan ini kebijakan jika ada kasus yang seperti demikian. Jadi untuk yang self declare memang Pak persyaratannya itu sudah ada aturannya. Tidak hanya harus dipenuhi untuk syarat usaha skala usahanya, tapi juga bahan yang digunakan. Jasa juga demikian, Pak. Jasa itu pasti masuk reguler, tidak bisa self declare karena kategorinya jasa. Ya, meskipun dia mikro kecil, tapi karena kategori jasa jadi harus ke reguler. Itu, Pak. Jadi semua syarat harus dipenuhi, Pak. Tidak hanya salah satu saja. Mikro saja, mikro kecil saja, tapi juga harus syarat yang lain terkait juga bahan. Tapi karena bahannya itu memang kritis, Pak. Jadi ya memang tidak bisa masuk ke reguler karena bahannya itu bahan kritis. Itu, Pak. Kecuali memang dari RPH yang pasti bersertifikat halal. Jadi untuk menelusuri kehalalan dari kulit sapinya itu sudah bisa dipastikan. Nah, ini kan dari bahannya RPH ya atau RPH ya. Nah, ini kan juga jadi kritis akhirnya. Seperti itu, Pak. Untuk lebih jelasnya ya, Bapak Ibu yang ingin mengetahui terkait syarat dan apa prosedur dan seterusnya terkait self declare ya untuk mekanisme sertifikat halal self declare Bapak Ibu bisa nanti download di Kepkaban 150 nomor 150 tahun 2022 yang tadi di regulasi tadi ya dan Kepkaban 22 tahun 2023 di sana sudah jelas di detail gitu ya detail disampaikan dijelaskan terkait untuk mekanisme sertifikasi halal self declare gitu ya, Kepkaban 150 tahun 2022 dan Kepkaban 22 tahun 2023. Itu ya, seperti itu Pak. Oke, selanjutnya silakan satu lagi penanya, Terima Pak kasih, Yus. Bu. Baik, sama-sama Bapak. Pak Yusuf Abdul Kalam, Bu Dewi, yang ya. terbaru Kepkaban 146 2025. Oh ya, terima kasih. Kepkaban 146 2025 2025. ya. Ya, nggih. Terkait self declare ya. Nah, ini ada yang Self declare ya. Mm-mm. Ini Pak Hadi kah?
Ya, Pak Adi Suprapto, nggih. Pak Adi. Makasih Pak Adi Suprapto nih. Pak Adi salah satu dari Halal Institute menginformasikan ada kapan yang terbaru terkait self declare. Silahkan nanti Ya, diakses ya Bapak Ibu ya supaya nanti bisa lebih jelas terkait apa dan bagaimana mekanisme self declare. Silakan Pak Yusuf. Selanjutnya satu penanya. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan terkait bahan ya Bu. Hmm? Kalau misalkan eh, tadi kasusnya itu di catering, MBG dan sebagainya, yang menunya itu baru 20, tapi si pelaku usaha itu ingin mendaftarkan menu yang baru gitu sekalian karena emang belum cukup, baru sedikit. Tapi kedepannya itu akan menjadi masalah atau tidak ya Pak? Ya Bu, terkait dengan daftar pembelian bahan dan sebagainya ke depannya gitu. Atau itu tidak masalah Ibu? Seperti Ya, itu. jadi kalau misalnya mau banyak menu, ya saran saya masukkan saja menu-menu yang lain, jangan hanya 20. Kalau misalnya memang ke depan tidak ada pengembangan produk, ya bolehlah hanya 20. Tapi kalau misalnya kemungkinan besar mau ada pengembangan produk, tidak hanya 20, silahkan daftarkan produk yang lain, gitu ya, sekalian, gitu. Baik, Supaya Bu. nanti ketika nanti surveillance tidak jadi temuan ya, ketika pengawasan loh. Ini yang sertifikat halal cuma 20 produk. Kenapa yang dihasilkan lebih dari 20? Kan itu jadi temuan nanti. Kalau memang kemungkinan besar ingin lebih dari 20 produk gitu ya. Berarti 20 Ibu menu. nanti kalau misalkan di pemeriksaan bahan atau daftar pembelian bahan itu tidak masalah berarti ya kalau misalkan Maksudnya tidak ada ini tidak ada apanya. tidak ada pembeliannya gitu Ibu kan karena baru rencana misalkan. Oh gitu, tidak Hmm. apa-apa. Yang Oh tidak Pak. menjadi masalah itu ketika nanti audit, akan auditor akan datang ya, datang dan tidak hanya berbasis dokumen kan, tapi juga akan ke lokasi, ke gudangnya. Ketika di gudang ada bahan lain selain yang terdaftar atau yang selain yang ada di dalam daftar bahan halal yang disusun oleh perusahaan. Nah ini akan jadi masalah, gitu ya. Nanti pasti akan diminta untuk ditambahkan. Kalau memang memenuhi syarat ada sertifikat halalnya, misalnya untuk bahan kritis. Kalau misalnya jadi masalah lagi, bahan itu tidak tertelusur kehalalannya, itu jadi masalah yang lebih besar, gitu ya. Sudah tidak ada di dalam daftar bahan, kemudian tidak juga tertelusur kehalalannya, tidak valid sertifikat halalnya dan seterusnya. Itu. Baik, Jadi baik. kalau misalnya membuat daftar bahan, ya teman-teman ya, kan kalau menggunakan bahan baru itu kan harus pengajuan penggunaan bahan baru terlebih dahulu. Setelah diajukan dan kemudian disetujui, baru bahan baru itu dapat digunakan. Kan ribet ya. Maksudnya prosesnya lama, sedangkan konsumen ini sedang menunggu gitu. Nah, oleh karena itu saran saya masukkan bahan pengganti di dalam daftar bahan gitu ya. Misalnya minyak goreng jangan dimasukkan satu merek, masukkan merek yang lain yang merupakan bahan pengganti, bisa menggunakan bahan alternatif minyak goreng yang lain. Ini untuk antisipasi ketika bahan misalnya minyak goreng tersebut langka di pasaran, kemudian harganya naik secara signifikan, tidak diproduksi lagi, sehingga Bapak Ibu tidak perlu mengajukan permohonan penggunaan bahan minyak goreng dengan merek yang baru. Gitu ya. Yang prinsipnya yang harus dipastikan ketika menyusun daftar bahan halal itu kaidahnya harus diikuti. Kalau memang harus bersertifikat halal, masuk kategori bahan yang wajib bersertifikat halal, ya harus cari yang ada sertifikat halalnya, gitu. Itu ya, Baik, seperti Bu. itu Pak Yusuf. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ini kita eh, pending dulu ya untuk pertanyaan berikutnya. Mohon maaf ini karena khawatir tidak selesai, gitu ya. Kita sampai ke kriteria ketiga, yaitu proses produk halal. Apa sih proses produk halal atau yang kita kenal dengan PPH? Ini definisinya adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk. Ya, rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk.
mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, disimpan, dikemas, dijual, dan kemudian penyajian. Kenapa kok ini harus diperhatikan? Karena tidak hanya bahannya saja yang menjadi titik kritis Bapak Ibu, tapi pada proses pengolahannya, pada proses penyimpanan, pada proses pengemasan, sampai proses penyajian ini bisa menjadikan bahan atau produk kita menjadi tidak halal karena adanya proses yang tidak tidak sesuai gitu ya. Ada kontaminasi misalnya dari bahan haram maupun dari najis. Gitu. Sehingga tahapan ini perlu kita perhatikan mulai dari hulu sampai hilirnya. Ada 7 PPH, 7 tahapan proses produk halal. Ya, ini ada 7. Nah, kalau Bapak Ibu ruang lingkupnya tidak semuanya ada, ya tidak masalah. Yang dipilih yang ada saja. Misalnya kalau distribusi, ya mungkin tak pada jasa distribusi ya, ini proses produk halalnya hanya mulai dari penyediaan bahan, kemudian penyimpanan dan pendistribusian. Tidak sampai ke penyajian. Jadi disesuaikan PPH-nya, disesuaikan dengan ruang lingkup dan proses bisnis perusahaan masing-masing. Itu tidak harus semuanya. Nah, ketika kita bicara terkait kriteria proses produk halal, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Apa itu? Yang pertama, lokasi dan tempat usaha, lokasi dan tempat usaha. Yang kedua adalah peralatan dan perangkat proses produk halalnya. Jadi peralatan fasilitas yang kita gunakan. Yang ketiga adalah prosedur PPH-nya terkait aktivitas kritis yang dilakukan. Itu harus ada SOP-nya, harus ada prosedurnya. Untuk unsur yang pertama yaitu tempat dan alat. Lokasi dan tempat ya. Lokasi, tempat dan alat ini jika ada produk tidak halal yang diproduksi, maka harus dipisahkan lokasi, tempat dan alat dari produk yang tidak halal dan yang halal. Kemudian yang kedua harus diperhatikan, harus dijaga kebersihan dan higienitasnya. Bebas dari najis, bebas dari bahan yang tidak halal. Jadi kalau misalnya mau diaudit ke ruang proses misalnya ya, itu pasti akan dilihat kondisinya. Tidak boleh ada lubang tikus, proses bagaimana sanitasinya, pest kontrolnya bagaimana, itu juga akan dinilai gitu ya, bagaimana cara menjaga kebersihan dan higienitasnya. Kemudian untuk pemisahan lokasi ini yang wajib hanya pada lokasi penyembelihan. Jika ada penyembelihan hewan halal dan tidak halal, harus dipisahkan lokasi penyembelihannya. Itu ya. Untuk lokasi tempat dan alat PPH pada proses penyembelihan, apakah di sini ada yang dari RPH atau RPU? Tidak ada ya, tidak ada. Oke, saya jelaskan singkat aja ya. Untuk lokasi, jika ada RPH halal dan tidak halal harus dipisahkan secara fisik, harus ada pagar tembok yang membatasi paling tinggi paling rendah 3 meter. Lokasinya harus rawan tidak daerah yang tidak rawan banjir, tercemar asap dan kontaminan lain. Kemudian kalau ada penanganan limbah, baik itu padat dan cair juga harus dipisahkan antara rumah potong hewan halal dan tidak halal. Kemudian jangan lupa bangunannya harus baik gitu ya. Strukturnya harus kuat. Jangan sampai nanti menjadikan kemudahan dalam hal terjadinya kontaminasi silang. Kemudian kalau ada pintu, pintunya itu harus terpisah antara masuk hewan hidup dan keluarnya karkas daging. Jadi pintunya harus sendiri-sendiri. Nanti kalau misalnya berbarengan kan barang yang bersih dan hewan yang hidup itu pasti akan terjadi cross kontaminasi. Tempat juga harus demikian, harus dipisahkan jika ada pemotongan hewan halal dan non halal, mulai dari penampungan hewannya, hewan hidup ditampung itu juga harus sudah terpisah sampai ketika proses akhir di penanganan karkas di ruang pendinginan juga harus dipisahkan. Jika ada 2 penyembelihan, sarana penanganan limbahnya juga harus terpisah. Kalau peralatan bagaimana, Bu? Jika ada penyembelihan hewan halal dan tidak halal, maka peralatannya harus terpisahkan, tidak boleh digunakan secara bergantian. Pisaunya itu, embernya, dan seterusnya ya, itu tidak boleh digunakan secara bergantian, harus sendiri-sendiri. Kemudian setelah peralatan itu digunakan kan akan dicuci gitu ya. Nah, proses pencuciannya juga sarananya harus terpisah. Setelah dicuci akan disimpan. Nah, maka
proses penyimpanan, sarana penyimpanannya juga harus terpisah, tidak boleh bersama. Ketentuan pemisahan tempat ini juga wajib untuk seluruh tahapan proses, mulai dari tempat pengolahan, ya. Jika ada produk yang halal dan tidak halal, itu harus ada pemisahan tempat, mulai dari penampungan bahan baku yang datang sampai proses akhir pengolahan. Kemudian setelah diolah maka akan jadi produk dikemas gitu ya. Nah, tempat pengemasannya juga harus terpisah jika ada produk halal dan tidak halal supaya tidak terjadi kontaminasi antar produk gitu ya, baik itu bahan pengemasannya maupun sarana pengemasan produknya harus dipisahkan. Setelah itu produk akan disimpan. Tempat penyimpanan juga harus terpisah, Bapak Ibu. Mulai dari penerimaan sampai apa penyimpanan di dalam ruangan. Itu harus terpisahkan antara produk yang halal dan tidak halal. Ketika produk ini didistribusikan, harus terpisahkan tempat pendistribusiannya antara yang halal dan tidak halal. Apa yang harus dipisahkan? Mulai dari sarana pengangkutan, peralatan yang digunakan, sampai mobil, ya, mobil atau armada yang digunakan untuk distribusi. Kemudian ada tempat, jika ada penjualan, ada tempat penjualan gitu ya. Jika menjual produk halal dan tidak halal, maka harus dipastikan sarana penjualan produk, proses penjualan produk itu harus dipisahkan. Gitu ya. Jadi rak-raknya, misalnya ada menjual produk halal dan tidak halal, itu harus tempatnya dipisahkan, raknya dipisahkan, proses penjualannya pun harus dipisahkan. Tempat penyajian, nah, misalnya kafetaria, kantin yang juga menjual di dalamnya ada produk yang tidak halal, itu juga harus dipisahkan. Sarana penyajian, piring, garpu, sendok, gelas, meja, troli untuk membawa makanan tersebut itu juga harus dipisahkan. Tidak boleh digunakan secara bersama. Proses penyajiannya pun juga harus dilakukan terpisah. Nah, prinsip dari pemisahan alat, ya, terkait tempat dan alat pada setiap tahapan PPH. Jika ada yang halal dan non halal, maka yang pertama, Bapak Ibu, tidak boleh menggunakan alat secara bergantian antara produk halal dan tidak halal. Kemudian, jika dibersihkan, sarana pembersihannya pun juga tidak boleh bersama, harus berbeda, gitu ya, antara peralatan untuk produk halal dan peralatan untuk produk yang non halal. Kemudian penyimpanan alat yang sudah dibersihkan itu juga harus berbeda. Harus ada tempat penyimpanan alat tersendiri. Gitu. Nah, terkait pendistribusian ya, ada pengecualian Bapak Ibu. Untuk pendistribusian produk halal yang dilakukan secara bersama antara yang halal dan tidak halal ini masih diperbolehkan tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, produk yang didistribusikan bersama itu bukan merupakan produk segar asal hewan, daging segar gitu ya, atau daging beku itu tidak boleh tidak boleh didistribusikan secara bersama, atau produk olahan hewan yang sudah dibekukan jadi frozen, misalnya diolah menjadi bakso, bakso sapi frozen dan bakso babi frozen, itu tidak boleh didistribusikan secara bersama. Syaratnya boleh di luar produk ini, namun ketentuannya selanjutnya adalah syaratnya pelaku usaha harus menjamin tidak terjadi kontaminasi silang antar produk yang didistribusikan. Bagaimana cara penjaminannya? Banyak cara. Buat SOP gitu ya, penandaan yang jelas ketika didistribusikan. Kemudian packingnya double packing. Jangan sampai terjadi kontaminasi karena kerusakan packing, gitu ya. Jadi harus dibuat sebaik mungkin supaya bisa dijamin tidak terjadi kontaminasi silang ketika proses distribusi gitu. Nah, ketika ada fasilitas produksi yang digunakan secara bersama untuk produk yang sudah bersertifikat halal, yang diajukan sertifikat halal, dan produk yang tidak diajukan sertifikat halalnya, apakah boleh dilakukan dipakai secara bersama? Jawabannya sesuai PP 42 2024, Bapak Ibu boleh, ya. Jika misalnya Bapak Ibu punya produk misalnya 10 gitu ya. 5 ini
diajukan sertifikat halal. Yang 5 tidak diajukan karena mungkin ada permintaan dari konsumen, misalnya diekspor. Nah, konsumen yang di luar negeri itu tidak membutuhkan, tidak minta atau tidak mengharuskan sertifikat halal dari produk gitu ya, atau tidak mau ada sertifikat halalnya malahan. Nah, ini bisa digunakan fasilitasnya secara bersama, masih sharing, masih boleh. Namun syaratnya adalah produk yang tidak diajukan sertifikat halalnya itu, ya, fasilitas produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk yang tidak diajukan sertifikat halalnya ini, itu tidak ada unsur haramnya, tidak terbuat atau tidak berasal dari bahan yang diharamkan. Kemudian yang kedua, syarat berikutnya adalah harus disampaikan dokumen terkait nama produknya, data bahan yang digunakan, proses pengolahan produknya, dan juga proses pencucian fasilitas produksi yang digunakan secara bersama tadi. Gitu ya, masih ada ketentuannya. Nah, terkait halal logistik sekarang, pendistribusian ya, kita masih di halal distribusi ini. Untuk prinsip dasar halal logistik, Bapak Ibu, harus dipastikan yang pertama status halalnya ya. Jadi seluruh produk atau barang yang kita bawa pada saat proses distribusi, kita harus paham dan harus tahu jelas data status kehalalannya. Apakah barang yang kita bawa ini adalah halal, subhat atau non halal gitu. Karena harus dipisahkan kan. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa memastikan, bisa memisahkan kalau kita nggak tahu identitas dari barang yang kita akan bawa. Itu titik kritisnya ketika proses penerimaan barang di situ. Jadi harus ada SOP yang jelas. Kemudian harus dihindari kontaminasi. Jadi dipastikan bahwa perusahaan ini dapat menjamin tidak ada kontaminasi silang antar produk yang dikelola. Jadi antar barang yang didistribusikan ini tidak dipastikan tidak terjadi kontaminasi silang. Kemudian pasti ya harus dijaga kebersihannya ya. Baik itu gudangnya, mobilnya ya untuk mengangkut itu harus dijaga kebersihannya ya, karena halal dan toyib, halal dan bersih ini tidak dapat dipisahkan. Kalau misalnya mencuci mobil bagaimana, Bu? Saya biasanya mencuci mobil tidak sendiri tapi menggunakan jasa pencuci mobil pihak ketiga. Bisa, tapi pastikan punya langganan. Jadi kita tahu eh, menggunakan sabun apa, sikat apa itu kita tahu karena sudah langganan. Kalau misalnya tidak ada langganan karena mungkin ya ketika kotor di luar kota, dimanapun berada itu harus dicuci. Maka caranya untuk sopirnya itu bawakan sabun cuci sikat sendiri. Jadi ketika mencuci di tempat lain, itu kita harus pastikan yang dipakai adalah sabun yang sudah terdaftar, yang sudah halal gitu ya. Sikatnya juga demikian. Gitu. Kemudian harus prinsip dasar halal logistik berikutnya terkait penanganan kontaminasi. Jika ada kesalahan gitu ya, ada kendala yang mungkin terjadi, maka perusahaan harus bisa menangani keadaan yang tidak ideal ini. Jadi buat SOP-nya. SOP dibuat untuk memitigasi semua resiko yang kemungkinan bisa terjadi, gitu ya. Buat SOP terkait untuk penanganan kesalahan yang mungkin terjadi. Kemudian ketelusurannya harus jelas ya. Jadi semua informasi terkait barang yang dibawa, yang didistribusikan itu kita harus punya pencatatan yang jelas. Sejak awal akan dibawa, disimpan, diantar, dibongkar itu kita punya pencatatan dan informasi yang jelas. Tuh. Nah, tadi ya terkait PPH ada 3 unsur tadi ya, lokasi dan tempatnya, kemudian peralatannya, dan yang ketiga prosedurnya. Nah, terkait prosedur ini, Bapak Ibu, untuk ketentuannya adalah wajib memiliki dan menerapkan prosedur pelaksanaan PPH. Itu harus secara tertulis dan terdokumentasi. Tentunya disesuaikan dengan ruang lingkup SJPH perusahaan, gitu ya. Jadi setelah lulus dari pelatihan ini, inisiasi untuk menyusun SOP atau prosedur. Kalau di sini kan sudah banyak yang punya sudah menerapkan sistem mutu yang lain. Sudah ada Bu, saya punya SOP, tidak apa-apa, diintegrasikan saja. Masukkan poin-poin halal, gitu ya, dalam SOP yang sudah ada. Jadi nggak terlalu banyak SOP nanti.
gitu. Nah, SOP ini meliputi apa saja? Meliputi bahan, meliputi PPH, proses produk halal, dan juga meliputi produk. Terkait bahan, misalnya harus ada prosedur pembelian bahan, harus ada misalnya prosedur pemeriksaan kedatangan bahan, gitu ya. Ada prosedur penggunaan bahan baru dan seterusnya. Kalau terkait PPH, proses produk halal, ada prosedur misalnya proses produksi. Kalau RPH, RPU ada prosedur pemisahan hewan, penyembelihan hewan, dan seterusnya. Gitu ya. Kalau terkait produk, misalnya ada prosedur penarikan produk. Jadi kalau ada produk bermasalah, harus ditarik, itu sudah diatur dulu bagaimana tata cara penarikan produknya. Kemudian kalau misalnya terkait display, mungkin ada pendisplean produk ya, SOP, display produk, dan seterusnya gitu ya, dibuat SOP SOP-nya karena auditor halal pasti akan minta SOP, akan direview gitu ya, apakah SOP ini masuk akal, bisa dilaksanakan, bisa memitigasi semua risiko yang kemungkinan terjadi seperti itu. Jadi disusun SOP-nya. Nah, setelah disusun SOP-nya, SOP tersebut atau prosedur PPH tersebut harus disosialisasikan ke semua pihak yang terkait. Misalnya SOP pembelian ya berarti sudah disosialisasikan kepada pihak purchasing, gudang bahan, itu sudah tahu seperti itu terkait SOP yang sudah disusun. Kemudian kalau kita bicara masalah proses produksi, pasti kita tidak akan lepas dengan peralatan. Nah, jika misalnya peralatan kita itu terkontaminasi najis, maka akan terjadi mutanajis gitu ya. Maka perlu ada proses pencucian dan juga pensucian sesuai dengan jenis najisnya. Jenis najis ada berapa, Bapak Ibu? Ada Tiga. Tiga, Bu. ada Ada tiga. tiga. Oke. Apa saja, Bapak? Najis Mukhaladah. Yanto, Mutawasito, sama najis Mukafafa. Mukofafa. Mukhofafa. Iya, betul. Najis mukofafa, najis ringan, najis mutawasitoh, najis sedang, najis mugholado adalah najis berat. Jangan sampai salah nanti ya, ragu-ragu ketika ditanya, ketika proses asesmen ya, untuk uji kompetensi. Nah, bisa jadi ditanyakan ini, karena penyelia halal itu kenapa sih kok harus muslim? Ya karena tahu toharoh ya, tahu terkait najis dan cara pensuciannya, gitu. Nah, kalau peralatan kita, kalau mukofafa itu jenisnya apa ya? Contoh mukofafa, najis ringan. Air kencing, air kencing laki-laki itu, Bu, yang Iya, masih belum 2 tahun. iya, ya. Jadi sesuai mazhab Syafi'i ya, Iya. air kencing bayi laki-laki belum usia 2 tahun dan masih minum ASI gitu ya, tidak makan dan minum yang lain. Itu masih najis mukofafa, diperciki saja dengan air. Tapi kalau untuk proses produksi kayaknya kecil kemungkinan ya, terkontaminasi najis mukofafa. Mukhofafa. Yang paling banyak adalah najis mutawasito, najis sedang. Itu ya. Najis sedang contohnya apa ini? Kotoran hewan, Ya, apalagi? darah, darah manusia, Ya, ya. Jadi ada kotoran, baik itu kotoran hewan, kotoran manusia, air kencing hewan, air kencing manusia, darah, darah manusia, darah hewan, semua ya. Kemudian ada Homer, ya, minuman keras itu juga mutawasito. Jadi oleh karena itu, jika misalnya eh, peralatan kita terkontaminasi najis mutawasito, cara pensuciannya adalah dengan menggunakan air. Prinsipnya adalah air itu dapat mensucikan atau membersihkan najis secara organoleptik. Jadi hilang bau, rasa, dan warnanya dari najis. Tidak ada ketentuan berapa kali, tapi harus terbebas dari bau, rasa, dan warna dari najis. Hilang. Nah, pertanyaannya adalah, Bu, jika alat saya itu terbuat dari benda yang mungkin besi atau baja, yang jika nanti terkena air ketika mensucikan, mencuci najis, mutawasitohnya ini akan rusak, gitu ya. Proses produksi akan terganggu. Apa yang harus saya lakukan? Maka ketentuannya, Bapak Ibu, dapat disucikan dengan menggunakan selain air, ya.
bisa alkohol atau cuka dan seterusnya ya. Ditisu dulu, kemudian dibersihkan dengan selain air. Syaratnya adalah bahan itu halal, ya, bahan pencuci selain airnya itu halal, dan yang kedua najisnya hilang, bau, rasa, warna dari najis hilang. Itu. Nah, setelah itu ada najis mugholado. Yang tergolong najis mugholado apa? Najis berat, Ya, najis berat apa, Pak? babi, seperti babi, anjing, dan turunannya. Oke, betul. Hanya dua ya, Bapak Ibu ya, jangan ragu-ragu nanti kalau ditanya babi dan anjing dan turunannya. Maksudnya bukan keturunannya, tapi air liur anjingnya, Ya. minyak babinya, kemudian mungkin dari gelatin babi dan seterusnya. Itu tergolong najis berat atau najis mugholado. Jika terkontaminasi dengan najis mugholado, maka cara pensucian peralatannya adalah dengan menggunakan air 7 kali. Salah satunya dengan tanah atau debu atau dengan menggunakan bahan pengganti yang sama, yang mempunyai daya pembersih yang sama. Sudah banyak itu di toko online, itu ya, bisa digunakan. Nah, ketentuan terkait ini ada lagi yang saya merah ya. Jika suatu peralatan kemudian digunakan secara bergantian atau terkontaminasi produk babi dan non produk babi, gitu ya, maka peralatan ini tetap tidak boleh digunakan meskipun sudah melalui pensucian. Tidak boleh digunakan secara bergantian meskipun sudah melalui proses pencucian. Gitu ya. Jadi suatu peralatan ini tidak boleh digunakan secara bergantian Bapak Ibu ketentuannya antara peralatan yang digunakan untuk produk babi dan peralatan yang digunakan untuk non babi, najis mugholado ya, meskipun sudah melalui proses pensucian. Contoh misalnya di supermarket besar itu ya, ada menjual daging babi dan daging sapi. Tempatnya sudah beda, tapi ternyata ketika dipotong pisaunya itu digunakan secara bergantian. Satu gitu. Habis motong daging babi, motong daging sapi. Nah, itu tidak boleh meskipun mereka punya alasan, punya alibi sudah disucikan secara syar'i sesuai najis mugholado. Itu tetap tidak bisa diterima gitu. Nah, Bapak Ibu ketika sudah menyiapkan prosedur pensucian harus juga disosialisasikan gitu ya, dibuat. Nah, jangan lupa nanti membuat juga dokumen alur produksi. Nanti ada di manual SJPH itu diminta untuk membuat alur proses produksi dan juga harus diupload di Si Halal. Baik, untuk selanjutnya silakan yang ingin bertanya. Ada pertanyaan di bawah ya kayaknya. Yang bertanya langsung saja deh. Pak Aditya, silakan satu. Nanti saya teruskan dengan yang di kolom chat. Masih di mute, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Bu, ini kan saya mungkin masih terkait yang bahan tadi, Bu ya. Jadi kan ini perusahaan saya kan kebetulan saya bekerja di perusahaan Maklon, Maklon untuk produksi kopi gitu ya. Nah, itu untuk jadi kan bahan-bahan berasal dari customer yang ingin ingin diproses gitu loh. Nah, itu terkait hubungannya sama halal ini, apakah eh, jika nanti perusahaan tempat saya ini menerapkan eh, menerapkan kebijakan halal, apakah bahan-bahan dari customer atau klien saya itu harus ada sertifikat halalnya, atau jika memang tidak, eh, jika bahan yang digunakan tidak ada di peraturan, apakah boleh menggunakan dokumen-dokumen yang lain? Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, jadi semua bahan harus dipastikan halal ya, Pak. Pasti itu. Jika misalnya menggunakan dokumen pendukung lain, apakah diperbolehkan jika sudah memenuhi ketentuan tadi? Tidak ada di KMA 1360 positif list dan juga tidak ada di KMA 748, KMA 944
terkait kategori produk yang wajib bersertifikat halal itu juga tidak ada, baru boleh menggunakan dokumen pendukung lain, Pak. Itu ya, Pak. Oke Bu, jadi misal kalau kita dapat customer yang ternyata bahannya tidak mengandung bahan yang tidak halal, itu berarti lebih baik kita tolak gitu Bu ya. Ya, harus ganti bahan dulu. Harus minta diganti bahan. Tuh, harus ada penggantian bahan. Itu ya, Pak. Nanti kan jadi mutan najis nanti, Pak. Oke siap Bu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Sebentar, ada satu yang resen, Pak Bambang ya. Nanti kita ke chat Pak Bambang. Silakan, Bapak. Pak Bambang, bertanya kah? Oh, tidak bertanya ya, Pak? Izin enggak, Bu? Oh, oke. Ya, nanti saya ingat-ingat deh. Ini resennya ya, belum bisa diturunkan. Saya ke chat dulu, ke kolom chat dulu. Mudah-mudahan yang ditanyakan masih kategori yang kriteria yang sudah kita bahas tadi. Bu Neneng ya. Dari Bu Safitri. Bu Neneng tadi sudah ya? Oh ya, Bu Neneng tadi sudah. Sekarang dari Bu Safitri. Izin bertanya, di dapur MBG seringkali bahan datang dari berbagai supplier. Oh, ini terkait bahannya. Oke, saya skip dulu ya. Nanti setelah kriteria terakhir kita bahas, nanti baru kita bahas yang di kolom chat ya, karena yang ditanyakan masih terkait bahan. Jadi biar nggak biar runtun gitu ya sampai selesai. Baik, kita ke kriteria produk. Kriteria yang kelima, kriteria produk. Produk ini adalah produk yang harus halal gitu ya, dari bahan yang halal, kemudian harus diproduksi sesuai dengan syariat Islam, artinya harus menggunakan peralatan, fasilitas produksi sampai pengemasan, penyimpanan dan distribusi produknya itu tidak terkontaminasi dengan bahan yang tidak halal. Ya ini pasti ya, sepakat kalau ini ya. Kemudian harus dijamin ya, produk ini selama proses pengemasan, penyimpanan, pengangkutan itu harus dipisahkan, harus dipastikan dipisahkan secara fisik dari materi yang tidak halal sesuai dengan syariat Islam. Dan ketentuan umum berikutnya, produk yang dihasilkan pastikan produknya aman untuk dikonsumsi. Jadi jangan sampai nanti produknya halal tapi ketika dikonsumsi membuat sakit, gitu ya. Nah, ini banyak kasus ya produknya halal tapi ketika dikonsumsi tidak aman untuk kesehatan. Kalau menggunakan bahan aditif ya harus dipastikan bahan aditifnya itu food grade. Kemudian dosis yang digunakan harus sesuai standar yang ditentukan. Gitu ya, jangan sampai berlebihan sehingga nanti aman untuk dikonsumsi atau digunakan. Gitu ya. Nah, untuk ketentuan umum produk ini untuk yang terkait halal gitu ya, sertifikasi halal ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Bentuk produk. Kemudian yang kedua, karakteristik dan profil sensori produk. Dan yang ketiga adalah nama produk. Nah, ini biasanya yang sering diingat sama teman-teman ini. Bentuk produknya bagaimana, Bu? Harus yang baik tidak menyerupai hewan babi dan anjing. Jadi hindari bentuk produk yang menyerupai hewan babi dan anjing. Atau bentuk produk yang bersifat erotis, vulgar, atau pornografi. Baik itu produknya ataupun label kemasannya gitu ya. Kemudian untuk profil sensori produk itu jangan sampai memiliki kecenderungan baik itu baunya, rasanya atau aromanya itu yang mengarah kepada produk yang haram atau yang diharamkan. Contoh, misalnya ada produk minuman, tidak ada birnya, tidak ada mirasnya, tapi bau aromanya itu seperti bau minuman keras, gitu ya. Itu juga tidak bisa disertifikasi. Kemudian nama produknya. Pastikan nama produknya tidak bertentangan dengan syariat Islam atau etika kepatutan yang berlaku dan berkembang di masyarakat. Untuk lebih jelasnya terkait nama produk, Bapak Ibu bisa nanti lihat di tabel B1 SNI 99004 tahun 2021 yang mengatur tentang persyaratan umum pangan halal. Nah, ini sudah ada screenshotnya. Ini ada tabel tentang syarat nama
produk halal gitu ya. Ada tabel kolom tidak diperbolehkan dan ada yang diperbolehkan. Ada yang dilarang, ada yang masih boleh. Yang syarat yang pertama yaitu nama produknya tidak boleh mengandung unsur kekufuran, kemaksiatan atau berkonotasi negatif. Contoh mie setan, mie iblis, mie pocong gitu ya. Ada gambar erotis, kemudian ada unsur pornografi dan seterusnya. Itu tidak boleh. Yang masih boleh itu gongsi facai jika ada kata-kata itu gitu ya. Atau cap gome itu nama yang familiar di masyarakat dan tidak mengandung bahan haram. Kalau di kemasan luarnya ada tulisan Selamat Valentine, bagaimana boleh, gitu ya? Karena ini hanya momentum tertentu pada saat Februari saja mungkin ya. Namun pada saat dituliskan Selamat Valentine-nya ini tidak boleh mencantumkan logo halal di kemasannya walaupun sudah mendapatkan sertifikat halal. Kemudian ketentuan syarat berikutnya, tidak boleh produk ini menggunakan nama benda atau nama hewan yang diharamkan. Contoh ada unsur homernya, root beer gitu ya, es krim rasa rum. Nah, ini tidak ada rumnya, Bu, tapi namanya ada mencantumkan nama rum, es krim rasa rum raisin. Nah, ini kan juga tidak bisa disertifikasi halal nanti akan terkendala. Kemudian kalau ada unsur babi atau anjing ya ada bacon, hotdog dan seterusnya ya. Nah, yang masih diperbolehkan itu misalnya ada bakso, bakmi, ada baknya di situ tapi nama-nama seperti bakmi, bakso, bakpia, bakwan, bakpau itu adalah nama yang sudah familiar di masyarakat dan tidak ada unsur bahan haramnya. Kalau roti buaya juga masih boleh, biskuit beruang juga masih boleh, gitu. Nah, ini nama-nama nanti bisa dibaca sendiri ya di lampiran ini di SNI 99.004 tahun 2021. Nah, kalau tentang produk, nah produk harus dipastikan tidak berbentuk babi atau anjing. Kemudian kalau dikemas ya label kemasannya, desain kemasannya jangan ada fokus hewan babinya ya. Seperti contoh di sini. Kalau tidak jadi fokus utama, tidak jelas itu masih diperbolehkan. Nah, ini bentuk-bentuk produk yang tidak bisa disertifikasi. Ada apa namanya? Bakpao tapi gambarnya babi gitu ya. Ada nastar tapi bentuknya seperti babi. Nah, setelah apa dijadikan produk, jadi produk, maka kan produk ini akan dikemas dan dilabel itu ya. Ketentuannya, pelaku usaha wajib menggunakan bahan kemas yang tidak terbuat dari bahan yang tidak halal, gitu ya. Kemudian, jika saya mengemas ulang, repack atau relabel, bagaimana, Bu? Apakah bisa diajukan sertifikasi halal? Jawabannya adalah boleh. Jadi, mengemas produk itu harus sesuai dengan isinya. Dikemas ulang atau repack dan relabel itu bisa diajukan sertifikasinya. Syaratnya adalah yang dikemas ulang produk yang dikemas ulang atau produk yang dilabel ulang itu termasuk produk yang dikecualikan bersertifikat halal atau positif list atau misalnya bukan positif list, produk ini sudah ada sertifikat halal dari BPJPH gitu. Nah, terkait kemasan kita tidak akan lepas ya dengan desain kemasan. Ada tanda, ada simbol, ada logo, nama atau gambar gitu ya. Pastikan tidak bertentangan dengan syariat Islam atau tidak bertentangan dengan etika dan kepatutan yang berlaku berkembang di masyarakat gitu. Nah, terkait pencantuman label bagaimana? Hukumnya wajib ya, wajib untuk mencantumkan label halal. Caranya bisa dengan di kemasan produk, bagian tertentu produk, atau kalau misalnya warung gitu ya, berarti di tempat penyajian, di tempat tertentu pada produk warung kita gitu. Ini kayaknya sudah disinggung Pak Mahdisin mestinya ya. Nah, pengecualian label itu ada kemasannya kecil, kemudian dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil, itu dikecualikan untuk pencantuman label halal. Atau produknya dijual dalam bentuk curah, ya tidak dikemas tapi langsung curah, langsung dikresek kayak gitu. Nah,
Untuk pencantuman label ini, jangan lupa ya, teman-teman, Bapak Ibu suka lupa ini. Belum keluar sertifikasi halalnya, sudah ada pencantuman labelnya. Jadi, pemberlakuan pencantuman label halal ini harus dibuktikan dengan dokumen sertifikat halal. Tuh. Nah, bagaimana dengan identifikasi dan mampu telusur? Kewajiban pelaku usaha, Bapak Ibu, untuk ketelusuran dari produk ini pertama, harus memberikan identifikasi yang jelas terhadap produk yang disimpan. Apakah itu tanggal masuknya, lokasinya penyimpanan di mana, kodenya bagaimana, gitu ya. Seperti itu. Jadi harus ada informasi identifikasi yang jelas. Kemudian kalau misalnya perusahaan, biasanya kosmetik ini ya, menerapkan pengkodean bagaimana, Bu? Bisa menerapkan pengkodean bahan, tapi harus dijamin bahwa bahan dengan kode yang sama itu mempunyai status halal yang sama, gitu ya. Dan kemudian harus ada pencatatan yang jelas yang bisa menjamin ketelusuran informasi asal bahan pada setiap kegiatan proses produksi. Nah, sekarang ada istilahnya produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Yang saya ingin tanyakan, ketika Bapak Ibu, teman-teman ini sudah menjalankan prosedur gitu ya, sudah menjalankan kriteria bahan, proses, mengawasi prosesnya, apakah ada kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi kriteria halal, produk yang gagal halal gitu? Bisakah, berpotensikah masih terjadi? Gimana? Berpotensi, Bu. Saya sampai habis. Berpotensi ya, kenapa Bapak? Masih Kak, ada potensi ya? Gimana? iya, karena tidak semua bahan yang digunakan atau sesuatu benda dalam pelabelan atau sudah mempunyai sertifikat halal, tetapi itu ada potensi-potensi lain yang bahwa yang dipakai itu ternyata belum bersertifikat dan juga tidak bisa untuk disertifikasi. Oke, jadi Mungkin itu, Bu. Terima baik-baik. kasih. Mungkin ada apa ya? Ada bagian gudang yang tidak paham gitu ya, atau bagian pembelian yang tidak paham gitu ya, Pak. Sehingga masih membeli bahan yang tidak tertelusur kehalalannya gitu ya. Mungkin ya karena human Ya, error gitu ya, betul. Pak. Heeh. Betul. Ada human error, gak paham gitu ya. Bagian pembelian masih membeli bahan yang tidak ada di daftar bahan halal. Mungkin lagi ketika di gudang sudah teridentifikasi bahan ini tidak sesuai. Kemudian dikarantina, tapi proses karantinanya tidak mencukupi sehingga terkontaminasi ke bahan yang lain, gitu ya. Masih terambil ini oleh bagian produksi, kemudian lanjut produksi gitu ya. Nggak tahu ketika sudah jadi produk baru ketahuan gitu ya. Loh, minyak ini harusnya diretur, kenapa dipakai kan gitu. Nah, ini kan produknya meskipun kita sudah mendapatkan sertifikasi halal, bisa nggak produk ini diklaim sebagai produk halal? Tidak bisa. Tidak bisa ya. Tidak bisa ya, karena produknya gagal halal. Sebenarnya hal ini kalau bisa dihindari, karena akan menimbulkan kerugian ya. Produknya harusnya halal jadi tidak halal karena terjadi kekeliruan. Apakah itu metodenya, apakah itu dari personnya, dari PIC-nya gitu ya, apa dari tempatnya gitu bisa menjadi potensi terjadinya produk yang gagal halal. Nah, untuk jika terjadi hal yang demikian, penyelia halal harus mampu melakukan penanganan yang sesuai dengan ketentuan. Gitu ya. Ketentuannya bagaimana, Bu? Bahwa jika terjadi produk yang tidak memenuhi kriteria halal gitu ya, harus bisa menjamin produk ini tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal. Tidak boleh dijual ke konsumen muslim. Tuh. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, lakukan penarikan untuk mencegah produk ini masuk ke dalam rantai proses produk halal. Jadi kalau masih di dalam ruang proses, cepat lakukan penarikan supaya tidak mengkontaminasi produk yang lain. Kemudian yang kedua, lakukan pengendalian.
Termasuk di dalamnya adalah lakukan pengamanan dan pengawasan terhadap produk yang gagal halal ini. Jika terlanjur sudah dijual, bagaimana ada di pasaran? Maka ketentuannya produk harus segera ditarik. Oleh karena itu, buat kode produksi. Ya, kalau untuk yang penyelia halal yang untuk UMKM yang belum ada kode produksinya, inisiasi untuk buat kode produksi. Sehingga apa? Jika misalnya nanti ada sesuatu yang demikian, misalnya ya contoh harus ditarik, maka yang ditarik itu adalah hanya produk yang bermasalah saja, tidak semua produk ditarik gitu. Jadi bisa lebih mudah untuk menelusuri. Nah, kemudian setelah ditarik, apa yang dilakukan? Produk ini tidak boleh diklaim sebagai produk halal. Harus diberi keterangan produk tidak halal. Kemudian, kalau sudah di ruang proses, jangan sampai ini produknya diproses ulang atau di rework. Tidak boleh juga di downgrade, diturunkan mutunya, dijual curah dan seterusnya. Dan juga tidak boleh direformulasi. Tidak sama dengan mungkin sistem mutu yang lain gitu ya. Kalau misalnya HACCP gitu ya, misalnya ditemukan kurang matang, produk kurang matang gitu ya. Undercook, apa yang harus dilakukan? Tindakan koreksinya, proses ulang untuk cooking ulang gitu mungkin bisa. Tapi kalau untuk yang produk terkait produk gagal halal itu tidak ada opsi untuk reproses, untuk downgrade, untuk reformulasi. Jadi produk ini harus diapakan? Yang pertama harus dipastikan tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal. Bisa dijual ke konsumen yang tidak mempersyaratkan produk halal. Tapi ini juga harus hati-hati. Lakukan pengendalian dan pengamanan serta pengawasan yang ketat. Jangan sampai produk kita dikonsumsi oleh orang Muslim gitu. Nah, ini tidak saya rekomendasi sebenarnya. Tapi ini masih ada opsi di ketentuannya seperti ini. Nah, kalau misalnya tidak dapat dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk tidak mempersyaratkan produk halal atau mungkin non-Muslim gitu ya, maka produknya ini harus dimusnahkan, Bapak Ibu. Dimusnahkan atau mungkin dimanfaatkan sebagai pakan ternak, gitu ya. Nah, ini makanya ini menimbulkan kerugian. Jadi misalnya ayam terpotong tidak sempurna, matinya tidak sempurna karena proses penyembelihan secara syariat Islam. Maka untuk supaya tidak rugi-rugi banget dijual sebagai pakan ternak atau ke kebun binatang gitu ya untuk pakan hewan dan seterusnya bisa. Nah, terkait produk dari luar negeri, ketentuannya ada tiga, wajib bersertifikat halal, pasti ya. Jadi semua produk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia wajib bersertifikat halal. Siapa yang melakukan permohonan sertifikasi bisa diajukan oleh importirnya atau perwakilan resminya. Kemudian yang kedua harus diregistrasi, Bapak Ibu. Kalau misalnya sertifikat halal ini sudah dikeluarkan oleh lembaga halal luar negeri yang sudah melakukan kerjasama atau sudah MRA dengan BPJPH sebelum diedarkan, sebelum dipasarkan harus didaftarkan dulu, harus diregistrasikan dulu ke BPJPH sebelum produk ini diedarkan di Indonesia. Nanti akan keluar surat sertifikat registrasi ya, sertifikat registrasi dari produk dari lembaga halal luar negeri yang dikeluarkan oleh BPJPH nanti sertifikat registrasinya. Nah, kemudian kalau misalnya negara kita tidak mengakui lembaga halal luar negerinya, belum MRA dengan BPJPH ya, maka bagaimana yang harus dilakukan? Bisa sertifikasi ini dilakukan di Indonesia. Tentunya harus mengikuti standar halal Indonesia ya, didaftarkan ke BPJPH. Maka dari itu tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Osep ya, nanti Bapak Ibu bisa nih jadi penyeli halal di luar negeri. Karena mungkin di negara asal mereka belum ada lembaga halal luar negerinya atau lembaga halal luar negerinya belum MRA dengan BPJPH. Produknya mau dipasarkan di Indonesia, jadi harus ada sertifikat halal kan? Maka dari itu mereka mendaftarkan sertifikat halal di BPJPH. Nah, Bapak Ibu bisa jadi penyelia halalnya perusahaan dari luar negeri tersebut. Gitu ceritanya. Nah, sekarang kriteria yang kelima terakhir ya, pemantauan dan evaluasi. Implementasinya apa ini untuk kriteria yang kelima yang terakhir? Ada dua yang harus dilakukan ya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah audit internal.
Audit internal ini adalah proses audit yang dilakukan oleh perusahaan sendiri. Jadi asesmen mandiri gitu ya. Yang dilakukan ketentuannya adalah setiap 1 tahun sekali. Ya, saya ulang, 1 tahun sekali minimal harus ada audit internal. Siapa yang melakukan audit internal? Yang melakukan audit internal adalah auditor halal internal perusahaan, atau bisa tim manajemen halal, bisa penyelia halal gitu ya. Ketentuannya auditor halalnya itu internal ini harus sudah pernah mengikuti pelatihan, apakah itu eksternal ataukah internal. Karena apa? Karena mereka harus mampu untuk menilai, harus mampu untuk memantau penerapan SCPH. Kalau nggak tahu ilmu SCPH, tidak paham SCPH, bagaimana bisa melakukan pemeriksaan, gitu ya, pada saat proses audit internal. Kemudian implementasi yang kedua setelah audit internal adalah kaji ulang manajemen. Nah, untuk kaji ulang manajemen ini juga 1 tahun sekali. Fungsinya adalah untuk melakukan evaluasi penerapan SCPH. Gitu ya. Jadi biasanya setelah audit internal, maka hasilnya akan dirapatkan, dimeetingkan, di dibahas gitu ya, untuk dikaji ulang manajemennya. Apakah perlu ada penyempurnaan ataukah bagaimana gitu ya, dievaluasi. Nah, untuk audit internal dan kaji ulang manajemen, buat prosedurnya ya Bapak Ibu, buat prosedur audit internal dan kaji ulang manajemen, SOP terkait kaji ulang dan audit internal. Nah, tadi ada pertanyaan, bagaimana jika ada temuan ketika audit internal, Bu? Boleh ada temuan ketidaksesuaian ya ketika pelaksanaan audit internal. Namun syaratnya adalah harus segera dilakukan tindakan perbaikan. Nah, bukti tindakan perbaikan dari temuan tersebut jangan lupa harus didokumentasi, kemudian harus disimpan. Bukti-bukti penerapan audit internal dan kaji ulang manajemen jangan lupa dibuat dan disimpan, dipelihara dengan baik. Apa contohnya? Misalnya laporan hasil audit gitu ya, checklist audit yang sudah ada isinya. Jadi jangan khawatir nanti ada namanya checklist audit internal atau daftar periksa audit. Yang isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang nanti yang akan menjadi panduan Bapak Ibu dalam menilai penerapan 5 kriteria SJPH. Nanti ada di manual SJPH lampiran terakhir. Tuh, bisa dipakai Bapak Ibu di situ. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang bisa ditambahkan. Itu hanya template. Nah, untuk template pertanyaan atau checklist audit internal itu sama nanti antara audit internal dan audit eksternal itu sama. Maka dari itu jika misalnya ada temuan, segera dibuat tindakan perbaikan supaya nanti ketika audit eksternal tidak jadi temuan lagi gitu. Karena yang diaudit itu checklist auditnya itu sama gitu ya. Seperti itu. Jadi bukti-bukti, laporan audit, jadwal audit, dokumentasi audit, daftar hadir audit, kemudian notulensi kaji ulang manajemen, hasil kaji ulang manajemennya itu juga harus disimpan sebagai bukti bahwa sudah ada implementasi kriteria yang kelima, ya, untuk pemantauan dan evaluasi berupa audit internal dan kaji ulang manajemen. Itu. Kemudian jangan lupa daftar komposisi bahan dan PPH setiap 6 bulan sekali dilaporkan ya ke BPJPH. Oke, terkait internal audit. Nah, ini cycle-nya seperti ini. Diprogramkan dulu auditnya kapan, kemudian dinotifikasi gitu ya. Oh, bulan depan nih audit internal, kemudian di prepare ya, jadi dipersiapkan apa-apa saja yang perlu dipersiapkan ada slide di belakang ya. Kemudian setelah persiapan sudah selesai baru pelaksanaan audit. Nah, pada saat pelaksanaan audit ini pasti akan ada, jika ada temuan pasti ada tindakan koreksi, corrective action. Kemudian akan di follow up, tindak lanjuti, dan setelah ditindaklanjuti, selesai, dinyatakan sesuai, maka dibuatlah laporan, dan dari hasil laporan itu dianalisa. Oke, kira-kira apa sih temuannya gitu. Jangan sampai berulang pada audit internal berikutnya dianalisa. Dan setelah itu baru diprogramkan untuk audit internal tahun berikutnya. Gitu ya.
Minimal 1 tahun sekali boleh Bu, 6 bulan sekali boleh silahkan. Bu, saya sudah ada audit internal untuk sistem mutu yang lain. Apakah boleh digabungkan? Silahkan. Boleh diintegrasikan. Waktunya dibuat sama, personilnya mungkin tim auditnya sama, tapi jangan sampai ditinggal nanti. Checklist auditnya tetap harus dibawa, harus apa dibuat. Ada yang coret-coret. Nah, ya. Kemudian ini adalah persiapan untuk audit gitu ya. Buat jadwal dan rencana auditnya. Jadi audit itu bukan terus ujuk-ujuk datang gitu ya. Moro-moro teko bukan, tapi memang sudah dijadwalkan. Jadi antara auditor internal dan auditi, teman kita yang diaudit itu juga harus tahu bahwa hari besok ini mau audit gitu. Jadi dibuat kesepakatan waktu. Kemudian jangan lupa checklist auditnya disusun, kan sudah ada, jadi harus disiapkan gitu ya. Setelah itu baru dilaksanakan proses audit. Nah ini sebentar-sebentar. Ini kayaknya ada coretan. Saya hapus dulu ya. Oke. Jadi ini ya. Teman-teman, ini adalah pola interaksinya antara auditor, pihak yang audit, jadi penyelia halal, kemudian dengan pihak auditi, pihak teman kita yang mau kita audit. Semua temuan, ya, semua temuan itu harus dikonfirmasi kepada pihak yang kita audit, pihak auditi. Harus disetujui kedua belah pihak bahwa ini merupakan temuan. Kemudian temuannya direview, ditulis apa penyebabnya, bagaimana cara tindakan perbaikannya oleh auditi dilaksanakan, dan kemudian tindakan yang sudah dilaksanakan, tindakan koreksi tersebut direview atau diverifikasi oleh auditor internal. Kalau sudah dianggap sudah cukup, ya, sudah efektif, maka temuan tersebut statusnya adalah close atau ditutup. Nah, ini untuk terkait kaji ulang manajemen gitu ya. Jadi dilaksanakan sedikitnya sekali dalam 1 tahun. Kemudian kaji ulang bukti-buktinya harus dipelihara ya, disimpan jangan lupa. Untuk kaji ulang manajemen ini outputnya itu bisa merupakan keputusan atau tindakan untuk perbaikan yang berkelanjutan, bisa terkait SDM-nya, bisa terkait sarana prasarana dan seterusnya. Apa inputnya untuk kaji ulang manajemen, Bu? Bisa kaji ulang manajemen sebelumnya. Bisa kemudian hasil audit, baik itu hasil audit internal apakah ini eksternal gitu ya. Bisa evaluasi kinerja supplier dan seterusnya, tergantung ini yang jadi isunya. Nah, ini adalah contoh penerapan kaji ulang manajemen. Ini terkait formnya tidak ada ketentuannya. Monggo silahkan Bapak Ibu bisa menyusun sesuai kebutuhan perusahaan. Jadi ini kalau di sini ada kebutuhannya apa gitu ya, outputnya, keputusan untuk improvementnya bagaimana, kebutuhan apa yang harus dipenuhi, kemudian apakah perlu ada update? Nah, ini ada update perubahan revisi untuk SOP. Beberapa SOP harus dirubah atau direvisi. Ini notulensinya, risalah kaji ulang manajemen. Nah, ini terakhir ya, untuk bagian keenam, informasi terdokumentasi. Yang pertama, yang paling tinggi kastanya adalah standar sistem. Apa tadi standar sistemnya, Bapak Ibu? S, SJPH ya. SJPH yang ada di Kepkaban 20 itu adalah standar sistem yang tertinggi yang kita acu. Kemudian dari standar sistem ini kita menyusun manual SJPH. Manual SJPH itu sendiri-sendiri setiap perusahaan ya. Beda antara manual SJPH jasa distribusi dengan pengolahan makanan minuman dengan pengolahan beda. Dengan restoran juga akan beda. Jadi tergantung ruang lingkup perusahaan. Namun standar sistemnya satu yang diaju yaitu SJPH. Kemudian dari manual ini disusunlah SOP ya, standar operasional prosedur untuk mendukung penerapan dari manual SJPH yang sudah disusun. Di dalamnya ada instruksi kerja yang rinci, detail, dan sebagai implementasi bahwa SOP ini sudah dilaksanakan dengan baik, gitu ya. Sebagai buktinya harus ada formulir atau catatan. Berapa formu yang dibutuhkan, Bu?
tergantung kebutuhan dari perusahaan. Satu SOP bisa lebih dari satu formulir, gitu ya. Bisa satu SOP satu formulir, bisa satu SOP dua tiga formulir tergantung kebutuhan perusahaan. Yang jelas ini harus terdokumentasi itu. Kemudian terkait manual SJPH harus disusun ya Bapak Ibu ya. Manual SJPH ini. Karena ini merupakan bukti informasi yang terdokumentasi. Manual SJPH itu diperlukan untuk perencanaan. Jadi manual SJPH seperti kita beli elektronik gitu ya, itu kan ada manualnya. Bagaimana menggambarkan bagaimana cara mengoperasionalkan dari elektronik yang kita beli. Sama dengan manual SJPH, ini merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan bagaimana cara perusahaan untuk memenuhi kriteria SJPH yang ada 5 tadi. Gitu. Ini disusun untuk jadi pedoman. Pedoman dalam penerapan di perusahaan. Nah, ruang lingkupnya apa saja, Bu? Mengatur apa saja? Mengatur seluruh fasilitas produksi. Baik itu mulai dari penyediaan bahan sampai proses terakhir penyajian termasuk jika ada outlet baru, outlet lain gitu ya, maklon, gudang sewa jika gudangnya tidak cukup termasuk di dalamnya lingkupnya menyangkut gudang sewa. Nah, ini adalah covernya, cover untuk manual SJPH. Nanti Bapak Ibu akan familiar dengan ini, gitu ya. Covernya ini tinggal diisi nama perusahaan. Ada template-nya juga bisa nanti langsung input diisi halal. Isinya ini, isinya 5 kriteria yang sudah kita bahas dari pagi tadi. Kemudian ada beberapa lampiran. Lampirannya mulai dari lampiran satu kebijakan halal sampai terakhir tadi ya. Kriteria terakhir kaji ulang manajemen. Bagaimana implementasi terkait kaji ulang manajemen, buktinya ada di lampiran terakhir. Gitu ya. Daftar bahan halal, ada matriks, ada catatan hasil produksi, dan seterusnya. Ini merupakan isi dari manual SJPH. Oke, sebelum kita ke resume, saya buka dulu untuk pertanyaan. Ada yang mau menanyakan secara langsung dulu? Silakan saya sambil minum. Tidak ada? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya buka untuk pertanyaan. Oh, ada yang raise hand. Silakan. Yang raise hand satu. Sebentar, saya nggak lihat ya. Putri Putri. Silakan Ibu. Mbak ya, Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima Waalaikumsalam. kasih Ibu atas kesempatannya untuk bertanya terkait SJPH. Mungkin ada beberapa pertanyaan saya terkait 5 kriteria SJPH. Yang pertama, mungkin di bagian komitmen dan tanggung jawab dulu. Kebetulan saya kan berada di instansi rumah sakit pemerintah. Nah, dalam konteks rumah sakit pemerintah ini, eh, bagaimana sih bentuk dukungan manajemen atau komitmen pimpinan terhadap penyediaan anggaran, pelatihan, fasilitas pendukung, dan yang lainnya dalam mendukung proses sistem jaminan produk halal ini, Bu. Terus juga yang kedua yaitu dari kriteria bahan. Nah, untuk di saat ini, eh, penyediaan bahan makanan kita itu kan dilakukan oleh rekanan atau pihak ketiga, di mana memang di daerah ini mayoritasnya banyak Chinese atau Cina, dan rekanan kami ini juga adalah merupakan salah satunya dari Chinese. Mereka memasuki bahan ke rumah sakit kita, tetapi memang untuk bahan-bahan dasarnya seperti apa yang dimasukkan ke instansi kita ini tidak tahu bagaimana untuk sertifikasi halalnya. Untuk kemungkinan mencari rekanan yang lain pun juga kita sangat terkendala karena memang di pemerintah ini untuk segala macam pembayaran dan eh, penundaan bayar itu kan sangat besar, Bu. Sehingga banyak rekanan yang menolak untuk kerjasama dengan rumah sakit pemerintah. Hanya beberapa saja yang memilih. Salah satunya yang ini yang kita gunakan saat ini adalah yang memang dari Cina, dari apa sih orang Cina, dan memang untuk bagaimana penyediaan dari daging ayam yang kita gunakan, terus juga yang termasuk yang menggunakan bahan makanan yang ada tindakan penyembelihan gitu. Terus yang untuk kriteria selanjutnya tadi saya ada dengar di bagian produk Ibu menjelaskan bahwa produk yang memang tidak layak untuk
konsumsi atau digunakan karena tidak ada sertifikasi halal ataupun ada terdapat yang membahayakan, kan tadi ada yang menjelaskan bisa digunakan untuk eh, untuk pakan saja gitu. Nah, jika ini dikonsumsi oleh untuk pakan, misalnya digunakan untuk pakan ayam, ikan atau yang lain, sementara ini bahan sumbernya dari sesuatu yang tidak halal. Kemudian eh, hewan ini kita konsumsi lagi. Bagaimana itu untuk hukumnya gitu, Bu? Yang terakhir juga saya mau tanya terkait untuk implementasi SCPH di rumah sakit ini, terutama di instalasi gizi. eh Kita ini tuh di rumah sakit di instalasi gizi dalam SJPH ini melampirkan semua bentukan menu yang kita sediakan atau kita hanya dapat seperti label halal fatwa MUI untuk instalasi gizi rumah sakit A sudah bersertifikasi halal gitu, Bu. Jadi saya masih belum pahami untuk penerapan SJPH-nya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 pertanyaan, nanti ingatkan kalau lupa ya. Nggak tercatat. Panjang pertanyaannya. Yang pertama terkait komitmen dan tanggung jawab. Karena ini rumah sakit pemerintah, maka perlu dukungan anggaran gitu ya. Nah, bagaimana untuk menyikapi ini? Yang pertama, karena ini terkait anggaran, ya berarti harus ada komitmen dari manajemen puncak. Tadi bisa dijelaskan nanti Mbak Putri ke manajemen puncaknya, ke direkturnya, bahwa untuk pemenuhan pemenuhan syarat sertifikasi halal harus menerapkan SJPH. Salah satu kriteria SJPH adalah komitmen dan tanggung jawab, di mana tadi sudah saya jelaskan ya runtun ya. Komitmen dan tanggung jawab itu ada 3 unsur gitu ya. Kebijakan halal, ada kebijakan halal itu harus menyediakan bahan yang halal, memproses secara halal, kemudian menghasilkan produk yang halal. Dan ini perlu dukungan sarana prasarana dan SDM yang memadai gitu. Dan ini juga tidak akan lepas dari anggaran terkait pelatihan, SDM dan seterusnya. Ini harus ada penjelasan gitu ya, secara jelas kepada pihak pimpinan gitu, supaya nanti lebih mendukung dalam hal anggarannya, kalau memang membutuhkan anggaran, gitu ya. Seperti itu, Mbak Putri harus dijelaskan, harus dipahamkan, gitu. Nah, kemudian terkait makanan oleh rekanan, rekanannya itu dari Cina. Yang saya ingin tanyakan, ini makanan yang disuplai ini makanan yang sudah ready to eat, sudah mateng atau bahannya? Bahannya Ibu, seluruh bahan makanan kami baik basah maupun kering dari satu rekanan. Oke, tidak apa masalah sih kalau dari Cina, dari maksudnya dari pelaku usaha Cina, Chinese gitu ya, non Muslim lah. Dari pelaku usaha yang non Muslim ya tidak masalah. Yang penting bahannya ini satu sudah sesuai ketentuan. Kalau bahannya itu wajib bersertifikat halal ya minta gitu ya, minta pesan yang sudah ada sertifikat halalnya. Nanti Mbak Putri bisa cari tuh referensinya di yang tadi websitenya BPJPH. Kalau misalnya belum ada eh, tidak ada referensi, misalnya tepung gitu ya, tepung apa ya, misalnya ini tepung ya, maka cari dulu, terus kemudian ada mereknya, minta ke pelaku usaha atau rekanan yang dari non-muslim tadi, minta merek ini yang sudah pasti sertifikat halalnya sudah valid. Dan kemudian untuk rekanan Cina ini yang dari non-muslim ini kasih sosialisasi pijakan halal supaya nanti ketika membawa bahan yang sudah dipesan, mereknya itu harus sama, kemudian ketika membawanya itu harus hati-hati, tidak tercampur dengan bahan yang haram sampai ke instalasi gizi rumah sakit. Gitu ya. Seperti itu. Beda lagi kalau sudah mateng ya. Kalau sudah mateng ya berarti harus dipastikan bahwa makanan yang sudah mateng itu yang siap santap itu sudah bersertifikat halal. Gitu ya. Kalau bahan ya berarti merek bahannya yang harus ada sertifikat halalnya. Pelaku usaha yang suppliernya non-muslim tidak masalah. Yang penting mereka punya awareness, punya kesadaran yang sama ketika mendistribusikan bahan mentah tadi ke dapur rumah sakit. Dijaga kehalalannya. Gitu ya, tidak terkontaminasi bahan haram ataupun najis. Setelah itu, kalau ada produk yang tidak memenuhi kriteria halal atau saya istilahkan produk gagal halal, di opsi Kepkaban 20 itu kan masih bisa boleh dibuat pakan ternak.
dimusnahkan atau dibuat pakan ternak. Nah, itu ada fatwa MUI-nya. Itu istilahnya adalah hewan jalalah. Nanti bisa dibuka kembali, nanti di-share tuh kumpulan fatwa MUI. Nah, terkait hewan jalalah ini masih diperbolehkan dikonsumsi gitu ya. Namun ketentuannya tidak boleh sebagai pakan utama. Itu untuk najis ini ya. Untuk diberi makan najis itu tidak boleh melebihi atau lebih besar komposisinya dari makanan yang baik. Tuh, itu hewan jalalah. Kemudian kalau untuk instalasi gizi, sertifikat halalnya ya instalasi gizi. Nanti variannya itu adalah menu yang dihasilkan, gitu ya. Jadi satu sertifikat halal. Jadi nanti jenis produknya adalah pengolahan makanan dan minuman dengan pengolahan. Itu penyediaan makanan minuman dengan pengolahan, maaf. Itu namanya adalah instalasi gizi rumah sakit A, gitu ya. Nanti varian menunya, nah itu jadi lampiran. Tuh. Jadi tidak semua menu terus ada nomor sertifikasinya enggak? Seperti itu ya, Mbak Putri ya. Oke, silahkan. Saya izin saya baca yang di chat dulu ya, kasihan. Bu Safitri, izin bertanya di dapur MBG seringkali bahan datang dari berbagai supplier seperti daging olahan, sosis, bumbu. Iya, belum ada label halalnya ya, enggak bisa. Namun dari pengelola mengatakan aman. Enggak bisa, Bu. Tidak bisa hanya klaim pribadi ya. Harus berbasis dokumen. Harus ada jelas sertifikat halalnya. Ketika misalnya nanti dicek sertifikat halalnya tidak valid, nomor registrasi sertifikat halal tidak valid, jangan diterima, gitu ya, jangan dibeli. Dalam situasi seperti ini sebagai penilai halal langsung apakah langsung menolak? Iya, ditolak saja, minta ganti yang sudah kita pesan sesuai dengan ketentuan ada sertifikat halalnya. Kalau sosis kan ya jelas ini bahan kritis ya. Sebab di lapangan kami harus cepat ambil keputusan. Iya, betul Bu. Jadi kalau misalnya ada bahan yang diterima tidak sesuai dengan daftar bahan halal, segera ditolak gitu ya. Diretur boleh atau misalnya ada ketentuan lain di apa tukar barang dan seterusnya. Jadi perlu ada SOP ketika ada bahan datang tidak sesuai dengan yang dipesan. Dari Pak Ruwito ya. Kalau pelaku usaha ada 60 menu, tapi yang sertifikat baru 30 dulu. Apakah bisa? Ya, tadi ada ketentuannya ya, Bu. Ketika Bapak atau Ibu ini, jika misalnya nanti yang disertifikasi halal itu tidak semua produk, maka ketentuannya tadi ya, coba ya. Bapak Ibu yang perlu diperhatikan jika ada yang sudah sertifikasi halal yang diajukan dan ada yang belum disertifikasi halal, belum diajukan sertifikat halalnya, pakai ketentuan ini. Ya, Pak Ruwito. Pastikan produk yang atau menu yang belum diajukan sertifikasi halalnya itu adalah halal, tidak ada bahan haramnya, dan kemudian cantumkan dokumen pendukungnya berupa nama produk, daftar produk, bahan, dan seterusnya. Ya, di sini ada ketentuannya sesuai PP 42. Gitu ya. Boleh sharing fasilitas, tapi boleh digunakan fasilitasnya bersama antara produk yang diajukan sertifikat halal dan yang produk yang tidak diajukan sertifikat halalnya, belum ya maksudnya, belum diajukan sertifikat halalnya, tapi ada ketentuannya seperti yang sudah saya tampilkan di sini. Gitu ya. Oke, kemudian untuk Pak Andika, nanti tiga lagi yang resen ya. Izin bertanya dari Pak Andika, apakah eh, mana ini? Oh ya, apakah kita melakukan proses sertifikasi halal pada perusahaan logistik? Apabila kita melakukan proses sertifikasi halal pada pihak perusahaan logistik, pelatihan di internal dilakukan oleh staf saja atau semua pegawai, termasuk driver. Ya, jadi pelatihan internal itu dilakukan sasarannya, pesertanya itu adalah yang terkait proses produk halal di perusahaan. Gitu ya. Jadi yang terkait PPH itu idealnya harus mengikuti pelatihan internal. Kalau di jasa logistik ya driver tuh pasti ya. Bagian gudang warehouse ya pasti. Kalau mekanik ya dilihat lagi ya. Mekaniknya ini berhubungan langsung ataukah tidak.
gitu ya. Kalau misalnya tidak banyak sih eh, apa pegawainya ya bisa diikutkan kan tidak ada salahnya. Namun yang wajib itu adalah yang terkait proses produk halal itu harus diikutkan dalam pelatihan internal gitu. Kemudian Bu Alia, apakah ada minimal peserta untuk pelatihan internal? Ya tidak ada, ya tergantung dari perusahaan masing-masing gitu ya. Kemudian kalau perusahaan besar ya berarti paling tidak yang ikut itu juga akan banyak kan ya. Kemudian Pak Ruwito lagi pembuatan garam dengan proses pengolahan air laut karena di lokasi tidak ada air pump. Apakah bisa untuk ESA? Bisa Pak, bisa. Itu kan positif list ya. Kemudian Bu Darmaji, izin pertama untuk hasil produk yang kita mix dengan bahan dasar yang sama, tapi komposisinya berbeda. Tapi komposisinya berbeda untuk pengajuannya tiap produk atau cukup bahan dasarnya saja. Yang diajukan itu produknya ya Pak. Nah, yang diajukan itu produk kita. Nah, produk itu tersusun dari bahan apa saja. Nah, itu harus dicantumkan dalam daftar bahan. Gitu ya. Seperti itu. Jadi yang diajukan itu adalah produknya, sertifikasi halal. Nanti yang harus dilampirkan adalah bahan-bahan penyusun dari produk yang kita buat tadi. Itu nanti kita buat di daftar bahan halal. Nanti di unit kompetensi 1 dan 2 nanti siang dibahas. Oke, sebelum kita sampai ke ini sudah 4 ya tadi pertanyaan. Kita beralih ke yang sudah raise hand. Silakan Pak Yusuf ya. Pak Heru tadi bertanya nggak ya? Iya Pak Heru, silakan Pak Heru. Pak Heru tidak ada. Pak Yusuf yang kelihatan aja deh. Oh Pak Heru ada ya. Silakan Pak Heru itu Pak Heru sudah kelihatan. Silakan Pak Heru. Pak Yusuf tadi sudah ya. Nanti tanya lagi silakan. Pak Heru bertanya kah? Pak Heru Saifuddin, silakan. Halo, Pak Heru gimana? Tidak bertanya? Oh ya, Apakah ada pertanyaan Pak? Raise hand itu. Nggak jadi ya? ya Oke. belum diturunkan. Oh gitu ya. Silakan Pak Yusuf juga bertanya atau yang tadi belum diturunkan? Oh, yang baru Ibu. Oke, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu. Yang langsung saja ya Ibu untuk Mm-mm. pertanyaannya terkait dengan waktu pelaksanaan sih Bu. Kan ada pelaksanaan tuh empatnya yang saya lihat tuh antara sosialisasi, pelatihan, audit internal, sama kaji ulang manajemen. Nah, Mm-mm. untuk waktunya itu apakah ada ketentuannya Ibu harus misalkan kalau ngurut harus mungkin ya Bu. Nah, untuk eh, harinya atau tanggalnya itu harus berbeda atau tidak. Seperti itu. Dan yang terakhir itu pertanyaan tentang pemilik usaha itu harus ikut keempatnya itu atau kalau misalkan berhalangan juga tidak apa-apa gitu. Seperti itu sih. Maksudnya yang harus ikut ya apa ya gimana nih? Di Apa yang pelatihannya, di Mm-mm. sosialisasinya, di auditnya apakah harus ada hadir itu Ibu si pemilik usahanya itu. Oh, pada saat proses sosialisasi, pelatihan Nah, gitu itu ya. yang empat itu Ibu. Iya. Ya, kalau pelaku usaha tidak kalau misalnya pelaku usaha pasti dia harus punya pengetahuan juga ya terkait SJPH ya, terkait kehalalan produk ya. Paling tidak ya harus ikutlah pelatihan internal, harus tahu juga ilmunya gitu ya. Harus punya pengetahuan yang sama. Jika memang punya komitmen ya harus paham ya terkait komitmennya. Karena kan untuk membuat komitmen itu kan harus tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu bisa nanti didapatkan ketika pelatihan internal gitu. Bagaimana waktunya? Apakah harus berbeda hari atau boleh beda atau boleh sama gitu ya? Boleh sama, tidak ada ketentuannya. Kalau misalnya memang bisa dilakukan bersamaan silahkan gitu ya. Yang penting ada dokumentasinya.
gitu ya. Misalnya sosialisasi dan pelatihan mau dibuat sama, nggak apa-apa. Yang penting ada bukti dukungnya, apa yang disampaikan, daftar hadirnya ada, notulensinya ada, kemudian mungkin materi yang disampaikan pada saat pelatihan itu ada gitu. Silahkan. Kalau audit dan kaji ulang manajemen itu proses yang berbeda, gitu ya. Kalau sosialisasi dan pelatihan mungkin bisa digabungkan, tapi kalau audit digabungkan dengan pelatihan ya mana bisa gitu ya, nggak bisa gitu. Karena ini proses yang berbeda, gitu ya. Ya, baik Bu. Oke. Baik, silahkan Pak Ibu Nurleli, yang paling atas nih Bu Nurleli. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana Ibu? Halo Bu. Ya, silakan Ibu. Bu, ini saya mau bertanya perihal Ibu dengar suara saya? Ya, saya dengar Ibu jelas. Halo Bu. Iya, Bu, silakan Ibu. Iya, jelas Bu. Jelas, jelas. Bu Silakan Dewi dilanjut. mau tanya nih. Saya Heeh. mau bertanya. Ini Iya. saya bekerja di kafe. Kebetulan kita ada jual yang namanya cake atau kue nih Bu. Jadi kita kan mau melakukan sertifikasi halal di kafe tersebut. Nah, Heeh. penjual cake tersebut adalah kebetulan orang China, Bu. Heeh. Nah, apakah saya harus pertama, saya pastikan harus menanya komposisi atau bahan-bahan yang ada di dalam cake tersebut. Seandainya nih, Bu, di dalam cake tersebut kita katakan ada rum atau apa, itu kan berarti tidak halal ya, Bu ya, atau haram. Nah, seandainya lah dia mengganti ingredientnya atau bahan si kue tersebut, saya kan pasti akan memastikan kembali, terutama dari si komposisi tersebut, seperti misalnya dia menggunakan margarin. Putus-putus ini suaranya Bu Nurleli. Tapi sudah saya tangkap pertanyaannya. Ya, putus-putus Bu. Itu Tapi kan sudah saya berarti kan tangkap Bu, ini. Ya, itu pertanyaan. ya baik Bu Nurleli. Ini terputus-putus ini Bu. Suaranya nggak jelas. Saya sudah tangkap pertanyaan yang Menanyakan Bu. Ya, ada aku ya logo hal. ini saya yang ini apa anu ya, Bu Nurleli yang jaringannya kayaknya. Bu Nurleli jaringannya kurang baik itu. Jadi suaranya nggak jelas terputus-putus. Cuman udah pertanyaan yang pertama jadi tadi disampaikan jual ini jadi penyelia halal di kafe gitu ya. Kemudian menjual produk jadi. Yang produk jadinya itu adalah produk hasil produksi orang lain yang kebetulan Cina gitu ya, non Muslim mungkin ya, Chinese. Ini berupa cake atau kue. Nah, ini saya tekankan ya Bapak Ibu, untuk yang restoran atau kafe atau apa yang kemudian menjual produk konsinyasi hasil produksi dari tempat lain gitu ya. Ini kan berarti menu konsinyasi, menu dari orang lain yang kita jualkan itu harus kita pastikan yang kita jual itu sudah halal, sudah ada sertifikat halalnya. Bukan terus kita minta bahan dari cake atau roti ini apa saja, bukan. Tapi kita harus langsung minta bahwa cake ini sudah ada sertifikat halalnya. Itu. Jadi yang harus mengurus sertifikat halalnya ya produsen dari cake tadi. Sama ketika misalnya kafe ini menjual apa namanya? Kok merek ya yang saya sebut ya es krim gitu ya. Kan ada tuh menu konsinyasi menjual es krim di kafe gitu ya. Ada Ya benar Bu. ya ada mungkin soft drink gitu ya, Coca-Cola atau Fanta dan seterusnya. Ini kan kita hanya menjualkan saja. Jadi kita pastikan yang kita jual itu sudah halal gitu. Baik-baik Bu. Bukan kita terus Berarti bukan izin kita Bu. minta bahan-bahan dari Coca-Cola ini terdiri dari apa, bukan. Uh-uh. Ya. Oh baik, baik, baik Bu. Berarti dengan arti kata secara tidak langsung supplier juga harus sudah halal ya Bu ya, Iya, sertifikasi halal ya. betul. Jadi pilih produk yang sudah ada sertifikasi halalnya, Bu. Baik, baik Bu Dewi. Jadi cake-nya tadi, Bu, cake yang Ibu jual di kafe tadi, itu masuk di dalam daftar bahan.
daftar bahan kafe. Bisa dipahami ya, Bu? Paham, Bu? Iya, jadi kalau misalnya menjual soto, soto orang lain berarti soto itu bukan jadi menu, bukan jadi produk, tapi jadi bahan. Gitu ya. Baik, 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 Bu. Hmm. Baik, seperti itu Bu Nurleli. Tadi sempat terputus-putus Bu Iya, Nurleli. koneksinya agak buruk, Bu. Iya, tapi sudah ini ya, hanya itu ya memang yang dipertanyakan ya Bu. Ada satu lagi, Bu, izin Bu Dewi. Ya, gimana Ini gimana Bu? gimana kalau misalnya ada di satu bahan baku, namanya kebetulan tidak ini ya, Bu, minyak Saiton contohnya, Bu. Tapi Mm-mm. di situ misalnya ada logo halalnya, itu gimana ya, Bu, sebaiknya? Minyak ada logo halalnya, gimana? Di dalam tulisan minyaknya itu ada namanya itu minyak Saiton gitu, Bu. Tapi Oh, ada logo halalnya gitu, Bu. nah, Itu gimana, oke. Bu? Jadi semua bahan yang Ibu terima verifikasi dulu untuk validitas dari nomor registrasi sertifikat halalnya ya Bu. Caranya tadi dicek di websitenya BPJPH gitu. Baik, Coba saya ini kan ya. Untuk pengecekan di websitenya BPJPH tahu ya Bu, diklik di tahu. websitenya BPJPH tadi, kemudian Sudah, Bu. ketik tadi minyak apa, nanti kalau misalnya sudah keluar nomornya dan valid, itu bisa Benar. dipakai nanti minyaknya. Oh, baik, baik, Bu. Jadi nggak ada masalah walaupun namanya seperti itu ya, Bu. Ya, yang pasti kita hanya fokus ke nomor sertifikat halalnya ini valid ataukah tidak gitu ya, Bu. Baik, baik, Bu. Oke, sekarang karena sudah jam 12 lebih, saya akhiri untuk pertanyaan ya, Bapak Ibu. Saya mau ngeresume ini dulu. Untuk Baik, kriteria SJPH, nanti ini penting untuk yang mau uji kompetensi ya. Untuk kriteria SJPH tadi ada 5. Apa saja itu? Komitmen dan tanggung jawab, kemudian bahan, yang kedua proses produk halal, yang keempat produk dan pemantauan evaluasi. Merefresh lagi, kalau komitmen dan tanggung jawab, itu kita harus paham kebijakan halal, harus disusun, harus disosialisasikan. Jangan lupa bentuk sosialisasinya disimpan. Kemudian tanggung jawab manajemen puncak itu melekat pada penunjukan penyelia halal dan pembentukan tim manajemen halal, penetapan tim manajemen halal. Setelah itu harus ada pembinaan sumber daya manusia, harus ada pelatihan internal dan ada pelatihan eksternal. Kemudian terkait bahan, Bapak Ibu harus paham kriteria bahan yang ada 2 tadi, wajib bersertifikat halal dan yang positif list. Dan yang ketiga bisa menggunakan dokumen pendukung bahan yang lain. Yang ada saya sampaikan di satu slide tadi ada 6 dokumen pendukung lain. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu proses produk halal. Perhatikan lokasinya, perhatikan tempatnya, dan perhatikan peralatan yang digunakan. Terakhir, buat prosedur penerapan SJPH, gitu ya, untuk proses produk halal. Kemudian kriteria yang empat itu adalah produk. Ketentuan umumnya, bentuk, nama produk, dan profil sensori dari produknya. Kemudian kalau dikemas ada ketentuan terkait pengemasan dan pelabelannya. Ketentuannya tadi sudah saya jelaskan satu persatu. Kemudian kriteria yang kelima adalah pemantauan dan evaluasi. Implementasinya hanya ada 2, audit internal dan kaji ulang manajemen. Berapa kali audit internal minimal dilakukan? 1 tahun Satu sekali. sekali. tahun. Siapa yang menjadi auditornya? Tim manajemen Tim halal halal. atau penyelia halal. Iya, betul. Nanti dipakai eh, daftar periksa audit ya, checklist audit. Oke, setelah itu kita sampai di slide yang terakhir. Ini penting, mohon untuk diperhatikan, Bapak Ibu. Kita buat summary 4, 5, 6, 7. Ini yang buat Pak Osep nih. Sangat memudahkan sekali bagi yang mau uji kompetensi. Apa itu 4? 4 itu adalah 4 tugas penyelia halal. Yang tadi kita singkat ada tipsnya A, B, C, Kodam. Itu adalah 4 tugas penyelia halal. Kemudian setelah 4 ada 5. 4, 5, 6, 7. Limanya untuk apa? 5 itu adalah 5
kriteria SJPH seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian setelah 4, 5 ada 6. Apa 6 itu? 6 itu adalah 6 unit kompetensi penyelia halal. Ingin dinyatakan sebagai penyelia halal yang kompeten, maka harus menguasai 6 unit kompetensi penyelia halal. Apa 6 unit kompetensi penyelia halal ini? Mulai dari menyusun dokumen sampai melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal. Gitu ya. Nah, setelah 4, 5, 6 ada 7. 4, 5, 6, 7. 7 apa ini? 7 adalah 7 tahapan PPH. 7 tahapan proses produk halal. Jangan pajak penghasilan lagi ya. Saya hampir ketawa itu kalau ditanya apa PPH itu pajak penghasilan, gaji, honor itu jawabannya. Jadi tahapan PPH itu ada 7, mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, 2 ya, 3 pengemasan, 4 penyimpanan, 5 pendistribusian, 6 penjualan, 7 penyajian. Itu ya, 4, 5, 6, 7 sudah kita bahas semuanya dari pagi sampai siang hari ini. Ya, ini sudah terakhir. Buah durian biji selasih cukup sekian dan terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan dan yang kita bahas mulai dari pagi sampai siang hari ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan saya dalam penyampaian. Nanti pertanyaannya insya Allah itu masih terkait dengan apa materi yang berikutnya ya. Jadi jangan khawatir bisa disampaikan lagi. Insya Allah masih relevan. Terima kasih atas perhatian dan atensi Bapak Ibu sekalian. Waktu saya kembalikan kepada Pak Osep selaku MOT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi yang sudah Wabarakatuh. menyampaikan materinya. Seperti biasa ya, lewat 10 menit karena memang banyak diskusi. Bapak Ibu sekalian, kita nanti akan ketemu lagi jam 1. Silakan Bapak Ibu beristirahat, sholat duhur, kemudian nanti